Baik, pada materi selanjutnya yaitu DHCP server. Pengertian DHCP server. DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat di jaringan. DHCP server adalah perangkat atau layanan yang mengelola dan mengalokasikan alamat IP serta parameter jaringan lainnya ke perangkat yang memintanya. Dengan menggunakan DHCP, administrator jaringan dapat menghindari pemberian alamat IP secara manual dan mengurangi konflik alamat IP. Fungsi DHCP server. DHCP server memiliki beberapa fungsi utama dalam jaringan yang memastikan perangkat dapat terhubung dengan benar dan komunikasi jaringan berjalan lancar. Yang pertama, pemberian alamat IP dinamis. Yang kedua, pengelolaan alamat IP. Yang ketiga, konfigurasi parameter jaringan. Serta yang terakhir, pemberian alamat IP statis. Selanjutnya, penerapan DHCP server dalam jaringan. Dalam penerapannya, DHCP server dapat diatur untuk berbagai skenario, tergantung pada kebutuhan jaringan. Berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap dan detail untuk setiap skenario penerapan DHCP server. Yang pertama, jaringan kecil dan menengah. Pada jaringan kecil dan menengah, DHCP server sering diimplementasikan pada perangkat jaringan seperti router atau switch. Router modern umumnya dilengkapi dengan fitur DHCP server yang memungkinkan mereka untuk mengelola distribusi alamat IP untuk semua perangkat di jaringan lokal. Cara kerjanya yaitu inisialisasi. Ketika perangkat seperti komputer, ponsel, printer, atau perangkat LOT terhubung ke jaringan, perangkat tersebut akan mengirimkan pesan DHCP discover untuk meminta alamat IP. Respon. Router yang bertindak sebagai DHCP server akan merespon dengan pesan DHCP over, menawarkan alamat IP yang tersedia dan dari kumpulan yang telah dikonfigurasi. Konfirmasi. Perangkat klien kemudian mengirimkan pesan DHCP request untuk menerima tawaran tersebut, dan router mengonfirmasi dengan pesan DHCP acknowledge. Pengelolaan. Router menyimpan informasi mengenai alamat IP yang telah diberikan dan durasi waktu sewa atau last time, memastikan bahwa tidak ada dua perangkat yang menerima alamat IP yang sama. Manfaat. Kemudahan pengaturan. Mengurangi kebutuhan atau konfigurasi manual pada setiap perangkat. Pengurangan konflik IP. Otentisasi alokasi alamat IP menghindari konflik yang disebabkan oleh duplikasi alamat IP. Pengelolaan terpusat. Administrator jaringan dapat dengan mudah mengelola memantau alamat IP yang diberikan melalui antarmuka manajemen router. Yang selanjutnya, jaringan besar. Pada jaringan besar seperti perusahaan dan kampus, penggunaan DHCP server lebih kompleks karena melibatkan banyak perangkat dan subnet. DHCP server diimplementasikan pada server khusus yang didedikasikan untuk menangani permintaan DHCP. Selain itu, DHCP Relay Agent digunakan untuk meneruskan pesan DHCP antara klien dan server DHCP di subnet yang berbeda. Cara kerjanya inisialisasi. Perangkat klien di subnet tertentu mengirimkan pesan DHCP relay. DHCP Relay Agent di subnet tersebut menerima pesan discover dan meneruskannya. Respon dan konfigurasi. DHCP server merespon dengan pesan DHCP over yang diteruskan oleh relay agent ke perangkat klien. Pengelolaan multi subnet. DHCP server mengelola alokasi alamat IP untuk beberapa subnet. Yang ketiga, virtualisasi dan cloud. Dalam lingkungan virtualisasi dan cloud, DHCP server digunakan untuk mengelola alamat IP bagi mesin virtual.
Azure mendukung DHCP untuk pengelolaan alamat IP yang dinamis dan efisien. Cara kerjanya inisialisasi ketika VM dibuat untuk dihidupkan, VM tersebut mengirimkan pesan DHCP discover untuk meminta alamat IP. Respon dan konfirmasi. DHCP server di lingkungan virtual atau cloud merespon dengan pesan DHCP over. Pengelolaan alamat IP dinamis. Alamat IP diberikan secara dinamis kepada VM berdasarkan kebutuhan. Integrasi. DHCP server sering terintegrasi dengan platform manajemen cloud atau virtualisasi untuk memudahkan pengelolaan dan alokasi sumber daya. Selanjutnya, keuntungan utama dari DHCP server. Dengan menggunakan DHCP server, organisasi dapat menikmati berbagai keuntungan yang berkontribusi pada efisiensi dan keamanan jaringan. Berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai keuntungan utama dari penggunaan DHCP server. Otomatisasi dan pengurangan kesalahan. DHCP server secara otomatis mengalokasikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, menghilangkan kebutuhan untuk konfigurasi manual oleh administrator. Manajemen terpusat. DHCP server memungkinkan pengelolaan alamat IP dan parameter jaringan dari satu titik terpusat. Skalabilitas. DHCP server memungkinkan penambahan perangkat baru ke jaringan dengan mudah tanpa memerlukan konfigurasi manual. Fleksibilitas. DHCP server mendukung berbagai jenis konfigurasi dan dapat disesuaikan untuk berbagai jenis perangkat dan kebutuhan jaringan. Keandalan atau yang terakhir, DHCP server dapat memastikan bahwa perangkat penting selalu mendapatkan alamat IP yang sama melalui fitur reservasi DHCP. Keuntungan utama dari DHCP server membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan jaringan mereka. Dengan otomatisasi yang mengurangi kesalahan manusia, manajemen terus pusat yang mempermudah pengelolaan jaringan, skalabilitas yang mendukung pertumbuhan jaringan, fleksibilitas yang memenuhi berbagai kebutuhan perangkat, dan keandalan yang memastikan koneksi yang stabil. DHCP server menjadi komponen penting dalam infrastruktur jaringan modern. Melalui penggunaan DHCP server, organisasi dapat mengoptimalkan operasional jaringan mereka untuk menghadapi tantangan manajemen jaringan dengan lebih baik. Cara kerja DHCP server. Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengotomatisasi proses konfigurasi perangkat pada jaringan IP. Cara kerja DHCP server diantaranya discover atau penemuan. Ketika perangkat klien seperti komputer, smartphone, atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan ingin bergabung ke jaringan, perangkat tersebut tidak memiliki alamat IP yang tetap. Perangkat klien mengirimkan pesan DHCP discover secara broadcast ke seluruh jaringan untuk mencari DHCP server yang tersedia. Yang kedua, offer atau penawaran. Setelah menerima pesan discover, DHCP server yang aktif di jaringan merespon dengan pesan DHCP offer. Pesan DHCP over ini berisi alamat IP yang tersedia dan ditawarkan kepada klien serta parameter konfigurasi jaringan seperti subnet, mask, gateway default, dan alamat server DNS. Request atau permintaan. Klien yang menerima satu atau lebih pesan DHCP over atau DHCP server akan memilih salah satu penawaran dan memproses dengan mengirimkan pesan DHCP request. Pesan DHCP request ini dikirim kembali secara broadcast agar semua DHCP server di jaringan mengetahui bahwa klien telah memilih salah satu penawaran. Yang keempat, acknowledge atau pengakuan. DHCP server yang menerima pesan request dari klien akan mengonfirmasi permintaan tersebut dengan mengirimkan pesan DHCP acknowledge atau ACK.
Pesan DHCP ACK ini berisi konfirmasi bahwa klien dapat menggunakan alamat IP yang diberikan serta parameter jaringan lainnya, seperti subnet mask. Rincian tambahan. Yang pertama, list time atau masa sewa. Alamat IP yang diberikan oleh DHCP server tidak bersifat permanen, melainkan diberikan untuk jangka waktu tertentu yang disebut last time. Yang kedua, renewal and rebanding, perpanjangan dan perbaruan kembali. Dalam interval waktu tertentu, biasanya setengah dari last time, klien akan mencoba memperbarui list dengan mengirimkan pesan DHCP request langsung ke DHCP server yang memberikan alamat IP awal. Yang ketiga, release atau pelepasan. Ketika klien tidak lagi membutuhkan alamat IP, misalnya saat shutdown atau ketika berpindah ke jaringan lain, klien dapat mengirimkan pesan DHCP release ke server untuk melepaskan alamat IP tersebut. Selanjutnya, ada komponen DHCP. Komponen DHCP yang pertama ada DHCP client atau klien DHCP. Klien DHCP adalah perangkat di jaringan yang meminta konfigurasi jaringan dari DHCP server. Cara kerja yaitu ketika sebuah perangkat klien bergabung ke jaringan, ia akan mengirimkan pesan DHCP discover untuk menemukan DHCP server. Setelah menerima pesan DHCP over dan dari server. Yang kedua, DHCP server atau server DHCP. Fungsi DHCP server adalah perangkat atau layanan yang bertanggung jawab untuk merespon permintaan DHCP dari klien. Cara kerjanya yaitu ketika menerima pesan DHCP discover dari klien, DHCP server menanggapi dengan pesan DHCP over yang berisi alamat IP yang tersedia. Selanjutnya DHCP relay agent atau agen penerusan DHCP. Fungsinya DHCP relay agent adalah perangkat atau layanan yang meneruskan pesan DHCP antara klien dan server. Cara kerjanya yaitu ketika klien mengirimkan pesan DHCP discover, DHCP relay agent meneruskan ke DHCP server yang berada di segmen jaringan lain. Selanjutnya database alamat IP atau IP address database. Fungsinya yaitu database alamat IP adalah penyimpanan yang dikelola oleh DHCP server untuk melacak alamat IP yang telah diberikan, alamat IP yang tersedia, dan reservasi alamat IP. Selanjutnya, ada fungsi dan pentingnya setiap komponen. Yang pertama ada DHCP client, mengurangi kerumitan kebutuhan untuk konfigurasi manual alamat IP pada setiap perangkat di jaringan. Yang kedua DHCP server, memiliki fungsi untuk mengelola dan mengalokasikan alamat IP secara terpusat. Yang ketiga, DHCP Relay Agent memiliki fungsi memungkinkan ke DHCP server untuk melayani klien di berbagai segmen jaringan. Yang keempat, database alamat IP memiliki fungsi memastikan bahwa tidak ada dua perangkat yang mendapatkan alamat IP yang sama. Proses konfigurasi DHCP server. Konfigurasi DHCP server adalah proses penting yang melibatkan beberapa langkah untuk memastikan bahwa DHCP server dapat memberikan alamat IP. Berikut adalah penjelasan lengkap dari setiap proses konfigurasi DHCP server. Menentukan ruang alamat IP atau IP address range. Yang kedua, mengonfigurasi list time atau waktu sewa. Yang ketiga, menambahkan parameter jaringan atau network parameter. Yang keempat, menentukan reservasi DHCP atau DHCP reservation. Yang kelima, mengaktifkan dan menguji activate dan test.
Contoh konfigurasi DHCP server. Contoh konfigurasi DHCP server dapat dilihat pada laporan yang kami buat. Selanjutnya, keuntungan menggunakan DHCP server. Menggunakan DHCP server dalam jaringan memiliki beberapa keuntungan yang signifikan. Yang pertama, otomatisasi adalah menghilangkan kebutuhan yang mengkonfigurasi alamat IP secara manual. Yang kedua, pengelolaan terpusat atau server. DHCP server memungkinkan pengelolaan terpusat dari alamat IP dan parameter jaringan lainnya. Yang ketiga, efisiensi waktu. DHCP server menghemat waktu administrator jaringan dan menyediakan konfigurasi otomatis untuk perangkat yang bergabung ke jaringan. Yang keempat, mengurangi konflik IP. Dengan mengelola ruang alamat IP secara otomatis, DHCP server membantu mengurangi risiko konflik alamat IP di jaringan. Yang kelima, fleksibilitas. Dapat dengan mudah menyesuaikan pengaturan jaringan dan memberikan konfigurasi yang berbeda berdasarkan kebutuhan spesifik perangkat atau segmen jaringan. Implementasi DHCP server. Ada beberapa implementasi DHCP server yang populer digunakan dalam berbagai lingkungan jaringan. Masing-masing implementasi dimiliki kelebihan dan fitur khusus yang sesuai dengan kebutuhan jaringan yang berbeda. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang implementasi DHCP server yang populer. Yang pertama, ISC DHCP server. ISC DHCP server adalah salah satu implementasi DHCP server yang paling umum digunakan di lingkungan Unix atau Linux. Yang kedua, Microsoft DHCP server. Microsoft DHCP server adalah implementasi DHCP server bawaan dalam Windows Server. Server ini menyediakan integrasi yang baik dengan lingkungan. Yang ketiga, Cisco IOS DHCP server. Cisco IOS DHCP server adalah implementasi DHCP server pada perangkat jaringan Cisco seperti router dan switch. Baik, kesimpulannya, DHCP server adalah komponen vital dalam manajemen jaringan modern, menyediakan konfigurasi otomatis untuk perangkat yang terhubung. Dengan fitur seperti alokasi alamat IP dinamis, pengelolaan alamat IP, dan konfigurasi parameter jaringan, DHCP server meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. DHCP server bekerja dengan mengotomatisasi pemberian alamat IP dan parameter jaringan lainnya, mengurangi beban kerja manual dan risiko kesalahan. Implementasi seperti ISC DHCP server untuk Unix atau Linux, Microsoft DHCP server dalam Windows Server, dan Cisco IOS DHCP server pada perangkat Cisco, menawarkan fleksibilitas dan fitur yang sesuai dengan berbagai kebutuhan jaringan, dengan mengurangi konflik IP yang menyediakan pengelolaan terpusat. DHCP server memastikan jaringan berjalan lancar dan efisien,